Assalamualaikum, selamat datang di my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membagi tips cara membuat nastar yang lumer dan tetap kokoh, rasanya enak banget, serta hasil akhirnya itu glowing dan kulitnya tidak mudah lepas. Nastar ini saya buat dengan perpaduan jenis butter dan saya mix dengan margarin. Rasanya tetap lumer dan enak banget. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini, jangan di skip ya. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan. Oke, langkah pertama, saya akan masukkan butter dan margarin ke dalam sebuah wadah. Di sini saya tidak pakai mixer ya. Saya hanya memakai spatula dan whisker. Oh ya, gunakan butter yang dingin yang baru aja keluar dari kulkas supaya suhu dari adonan nanti itu stabil. Pentingnya menggunakan butter yang keluar dari kulkas itu untuk menjaga agar adonan nanti tidak panas saat kita pulung atau bentuk bulat, dan itu akan mempengaruhi bentuk dari nastar itu saat dipanggang. Kalau adonan ini tetap stabil dingin, adonan tidak akan melebar saat dipanggang nanti. Jika butter dan margarin udah melumer seperti ini, kita akan masukkan 1 butir kuning telur. Kemudian saya aduk kembali. Selanjutnya saya masukkan gula halus, kemudian aduk rata kembali. Langkah selanjutnya, saya akan ayak bahan keringnya, yaitu tepung, susu bubuk, dan maizena. Kemudian saya ayak. Saya akan mengaduknya menggunakan spatula. Cara mengaduknya seperti ini ya. Kita putar, kemudian dibelah di bagian tengahnya untuk lebih mudah menyatukan margarin dan bahan keringnya tadi. Saya akan menguleninya dengan menggunakan tangan ya, agar lebih mudah adonan ini menjadi padat. Ditekan ringan saja dan jangan terlalu lama untuk mengulen. Saya rasa udah cukup adonan ini untuk bisa dipulung bentuk bulat. Untuk lebih cepatnya saya memakai sendok takar agar tidak perlu lagi kita untuk menimbangnya. Saya menggunakan sendok takar 1/4 sendok teh, besaran sendok takarnya. Kira-kira kalau kita timbang, berat dari adonan ini sekitar 8 gram. Lakukan seperti ini hingga semua adonan selesai.
Langkah selanjutnya, kita akan bentuk bulat adonan yang udah ditakar tadi, dan kemudian kita akan isi menggunakan selai nastar. Di sini saya menggunakan selai nastar yang instan merek Doni. Terlebih dahulu saya bulat-bulatkan, kemudian saya pipihkan dan saya cekungkan di bagian tengah menggunakan jempol. Kemudian kita letakkan isian di bagian tengah, lalu tutup rapat dengan adonan sampai tidak ada celah sedikit pun. Kemudian kita pulung kembali bentuk bulat hingga halus seperti ini. Kemudian kita akan tata di atas loyang. Lakukan hal seperti ini hingga adonan selesai. Dan inilah hasil adonan yang udah kita bentuk bulat dan kita isi dengan selai nanas tadi ya. Kita akan panggang di 2 tahapan. Yang pertama, saya akan panggang di suhu 130 hingga 140 derajat Celcius. Saya di sini menggunakan oven gas. Saya oven selama 65 menit atau hingga matang, tergantung oven masing-masing. Dan ini hasil yang sudah matang, hasilnya tidak retak. Hal terpenting di sini adalah agar adonan ini tetap dalam bentuk yang sama dan tidak meluber serta tidak retak, itu ada di suhu pengovenan. Jadi suhu tidak boleh lebih dari 150 derajat. Lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian saya akan bikin olesan kuning telurnya. Di sini saya pakai 1 atau 2 kuning telur. Kemudian tambahkan 2 tetes perwarna kuning telur. Lalu masukkan juga 1 sendok teh minyak goreng. Kita aduk. Jika udah merata begini ya, pewarnanya udah rata dengan kuning telurnya, langkah selanjutnya saya akan saring ke wadah yang lain. Kita tuang, saring lebih dulu supaya tidak ada serat-serat putih telur yang masih ada ya. Masukkan 1/4 sendok teh madu biar nanti hasilnya lebih golden brown ya. Aduk rata dan selesai. Oke, kita akan oles adonan nastar yang udah matang ini. Di olesan pertama mengolesnya tipis saja ya. Bisa mengoles di bagian atasnya aja atau bisa kita oles penuh kuning telur di semua bagian kue nastar ini, tergantung selera masing-masing. Saat melakukan pengolesan, kondisi harus hangat, tidak boleh dingin, karena kalau dioles saat dingin, saat pemanggangan nanti kulit kuning telur ini akan mengelupas. Dan ini yang udah saya oles di olesan pertama. Kemudian saya oles kembali untuk olesan kedua sesuai dengan urutan yang pertama ya. Usahakan saat mengoles di olesan pertama diamkan terlebih dahulu 1-2 menit, kemudian oles lagi di bagian yang kedua. Lalu saya akan panggang kembali di suhu 100 derajat. Jangan lebih dari itu. Di sini saya mengovennya dengan oven gas. Untuk menstabilkan suhu di 100 derajat, saya buka sedikit pintu ovennya supaya suhunya tetap stabil di 100 derajat. Tergantung oven masing-masing ya. Dan inilah hasilnya. Pemanggangan kedua udah selesai, kita keluarkan dari oven.
Dan kemudian saya sapu-sapu atau saya usap dengan kuas supaya dia lebih mengkilat lagi. Saat mengusapnya itu dalam kondisi masih panas ya, baru keluar dari oven. Ini akan tetap mengkilat meskipun kita masukkan ke dalam toples. Dan itu saja tips dan triknya. Terpenting adalah cara mengoven, cara mengatur suhu oven agar tidak melebihi 150 derajat Celcius. Sekian dulu dari saya. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah.